Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Hariana Official. Mbak semuanya, gimana kabarnya ini hari? Sehat? Semoga sehat selalu nih perantauan ya Mbak, amin. Semoga mbak semuanya terhindar dari mara bahaya. Semoga dipermudah segala urusannya sampai Mbak, amin ya robbal alamin. Doa terbaik buat mbak semuanya. Saya selalu mensupport channel iki. Semoga sampean semuanya terhindar dari mara bahaya, amin ya robbal alamin. Nah, kali ini kita bakal membahas kasus yang viral di negara Hong Kong, dan iki kasus lanjutan setelah channel iki membahas 3 hari sekaligus kasus tentang perkembangan meninggalnya salah satu PRT asal Indonesia yang dibunuh oleh pacarnya sendiri berkewarganegaraan Inggris. Jadi kasus yang bakal kita bahas ini adalah kasus tentang rekonstruksi atau adegan ulang si pelaku dengan korban, tapi karena korban udah almarhumah digantilah pakai boneka yang seolah-olah kui adalah almarhumah. Dan ada informasi sedikit yang bisa kawan-kawan jadikan iki informasi. Oke, kita bakal memulai pembahasannya. Jadi tahun 2021 Mbak Mevi Novitasari iki berangkat bekerja ke negara Hong Kong di umur 21 tahun. Di majikan pertama dia finish kontrak selama 4 tahun. Jadi 2 kontrak, keren kan? Mbaknya itu termasuk keren loh, bisa finish kontrak 4 tahun sekaligus. Kemudian Mbak Iki pindah majikan. Jadi posisi nih Mbak Iki lagi nunggu visa waktu itu. Jadi dia bisa keluar malam. Tapi sayang, nasibnya harus buruk karena tahun 2024 tanggal 28 Oktober beliau meninggal dunia dalam usia 25 tahun, dibunuh oleh pacarnya sendiri. Nah, kawan-kawan sudah nyimak nih beberapa informasi yang channel ini berikan, atau mungkin kawan-kawan sudah nyimak di beberapa channel lainnya, bahkan juga sudah membaca informasi itu di mana-mana. Dan kali ini rekonstruksi iki si bule iki tetap bersikukuh Mbak bahwa dia tidak melakukan pembunuhan terhadap pacarnya Mbak Indo iki. Di peragaan itu dia memperlihatkan bagaimana mereka kui ngobrol, kemudian bule ki ngomong kalau dia pengen hubungan kita ku berakhir, kita putus. Dipastikan istrinya dia yang menekan si bule iki untuk memutuskan pacarnya Indo tadi, karena istrinya mengetahui perselingkuhan ini, dan bahkan istrinya pun juga mengetahui kalau bule iki juga membunuh pacarnya si Indo iki. Itu kenapa mereka melarikan diri ke Cina yang menyembunyikan sing kayak gagasan kui istrinya, karena dia tuh pengen menyembunyikan suaminya bule iki ke Cina. Kalau ke Cina secara otomatis kui menjadi wilayah Cina. Hong Kong tidak bisa dengan seenaknya menangkap kalau dia sudah sampai ke Cina, karena beda wilayah lagi. Kejadian yang Hong Kong kemudian orangnya ke Cina itu sulit. Itu kenapa ketika ada informasi penemuan mayat di air terjun, kedua pasangan suami itu ngelihat Mbak berita nih. Mereka tahu. Karena mereka tahu, terus polisi bilang bahwa kematian ini bukan karena dia tenggelam, tapi karena dibunuh. Karena ada autopsinya di bagian sini, iki dihantam benda keras. Kemudian di dahinya iki juga luka-luka. Sini Mbak, ini luka.
mungkin diginikan atau bagaimana nggak tahu, dan bagian tubuh iki juga luka-luka. Karena mengetahui polisi itu memberikan informasi bahwa korban itu terbunuh, dia melarikan diri, Mbak. Jadi kemarin Anda bilang dia melarikan diri itu kembali. Jadi dia melarikan diri tanggal 29 Oktober 2024, melarikan diri pagi. Tapi karena polisi sudah mengunci identitas pelaku, dia kini melarikan diri nggak bisa, Mbak, karena sudah terkunci tadi. Jadi dari pagi sampai jam 5 sore mereka tetap di situ, jelas tetap di situ, nggak bisa sampai keluar ke Hongkong karena data-data mereka itu udah dikunci, Mbak. Identitas mereka tuh sudah dikunci dua-duanya. Jadi mereka kok mau keluar tapi nggak bisa lagi. Jadi mereka kembali lagi ke negara Hongkong. Dari tangkaplah mereka, diambillah mereka di Wits Kowloon karena mereka nggak bisa kemana-mana, Mbak, karena sudah terkunci identitasnya tadi. Sejak awal dia tertangkap, dia terus menyangkal kalau dia melakukan pembunuhan terhadap pacarnya Mbak Indo ini. Jadi sejak awal dari tanggal 29, dari tanggal 30, bahkan ini hari, dia tetap menyangkal bahwa dia yang membunuh pacarnya ini. Sedangkan polisi iki yang tadinya tenggelam, ikan ada informasi kalau si korban tenggelam, tapi setelah diautopsi ternyata ada bagian luka yang lumayan serius di bagian kepala, dan itu akibat benda tumpul. Jadi polisi langsung mengubah pernyataannya dari yang tenggelam tadi kasus pembunuhan. Tetapi yang pembunuh ini tetap aja menyangkal kalau dia membunuh, tetap berpegang teguh pada pendirian ceweknya Mbak Indo iki tenggelam atau menjeburkan diri karena tidak mau diputus. Jadi Mbak, rekonstruksi dari jam 3 sore sampai jam 5 sore, jadi rekonstruksinya itu 2 jam ya. Iki cuman mulek ya, tidak mengakui, Mbak. Walaupun dia sudah memperagakan adegannya, dia berantem kemudian memutuskan, kemudian si perempuannya basa-basi kemudian menenggelamkan diri di dalam air terjun tadi, yaitu cuman mulek aja, Mbak. Tapi yang anehnya, kenapa dia melarikan diri dan kemudian dia kembali lagi untuk melihat apakah si pacarnya ini udah mati apa belum. Pak Jari harus benar-benar memantau, karena Ki mohon maaf sekali, bukannya aku nggak percaya ya. Kita tahu bahwa si pelaku dua-duanya ini memiliki anak laki-laki yang umurnya 3 tahun, dan di situ dia juga memiliki pembantu, Mbak. Tapi tidak diketahui apakah pembantunya Indonesia atau pembantunya PL. Intinya bule iki memiliki pembantu dan kemudian anak kecil yang umurnya 3 tahun tadi. Biasanya kalau ada kasus seperti ini, karena si pelaku iki memiliki anak, iki hukumannya tidak diberatkan karena kasihan sama anaknya masih kecil. Dan saat iki bulenya juga ditangkap, jadi dia tidak dibebaskan bersyarat. Dibebaskan bersyarat hanya istrinya saja dengan wajib lapor bulan depan, karena polisi tahu pelaku dua-duanya ini memiliki anak. Dan aku takutkan hukumannya nggak berat karena ngelihat bagaimana psikologis anaknya nanti. Yang aku takutkan. Tapi semoga dengan adanya pantauan dari KJRI, kemudian ada pantauan dari organisasi JBMI yang kemarin juga memberikan statement untuk terus memantau kasus ini. Semoga para hakim kemudian para jasa penuntut tetap berjuang untuk menegakkan keadilan, dan semoga hakim itu memberikan putusan tanpa melihat apakah pelaku atau kedua orang tua ini masih memiliki anak yang masih kecil. Karena sekali lagi
di Hong Kong kuwi masih memiliki belas kasihan terhadap kasus-kasus apabila pelaku kuwi memiliki anak kecil, Mbak. Iki ada sebuah media yang dimana media Hong Kong kuwi gentol-gentolnya melaporkan bahwa almarhumah kuwi bundir, jadi melompat dari air terjun. Ada satu media negara sana kuwi terus mati-matian memberikan informasi lompat. Padahal di kepolisian kuwi ketika autopsi berubah ya, dari tadinya tenggelam kemudian adanya kasus kekerasan. Karena bukti-buktinya kuwi juga ada, walaupun si pelaku ini tetap bersikukuh kalau dia tidak melakukan pembunuhan. Jadi hati-hati ketika kawan-kawan membaca informasi-informasi di sosial media, karena ada sosial media kuwi yang menggiring bahwa pelaku kuwi tetap benar, bahwa pelaku kuwi tidak melakukan pembunuhan terhadap korban atau pacarnya sendiri PRT asal Indonesia. Oke kan kawan, hari ini kita membahas tentang rekonstruksi selesai. Kalau ada informasi lainnya kita bakal membahasnya kembali. Nah, iki bahas saran buat kawan semuanya. Jadi saran pendidikan dari informasi ini, kemudian kejadian kasus seperti ini, itu tidak hanya buat yang udah ninggal aja, atau mungkin tidak hanya buat korban, tapi mbak-mbak yang masih hidup kuwi bagus banget buat pelajaran. Karena apa? Ketika sampean kuwi ono masalah dengan pasangane sampean waktu itu, atau mungkin jika nantinya ada masalah dengan pasangan sampean, kemudian sampean kuwi diajak ketemuan malam-malam di tempat sepi terpencil, walaupun membahas sesuatu yang penting banget dan kuwi rahasia, tolong usahakan untuk menolak jika pilihan tempat itu terlalu membahayakan bagi keselamatan sampean. Jangan sampai ada Mevi yang lainnya lagi, korban dari pembunuhan yang dilakukan oleh pacarnya sendiri, Mbak. Jangan sampai. Itu kenapa kalau ada orang wong yang dinasihati udah mati kok. Tidak, Mbak. Yang masih hidup itu juga butuh nasihat. Karena apa? Saya yakin banyak juga mbak-mbakku yang memiliki pacar di luar negeri, entah itu bule, entah itu Pakistan, entah itu pacarnya adalah orang Indo, entah itu pacarnya ada sesama PRT. Sekali lagi kuwi hak sampean. Aku tidak menghakimi si Mbak Mevi ini di dalam berhubungan memiliki pacar dengan bule, karena menurut aku itu sesuatu hal yang wajar, lumrah. Karena rata-rata seperti itu, Mbak. Ada juga mbak-mbak yang dimana bekerja kuwi juga memiliki pacar. Sampean memiliki pacar online, bukankah sampean juga pacaran? Sampean memiliki pacar di negara Hong Kong, sampean berarti juga pacaran. Apa bedanya sampean sama Mbak Novi sama-sama memiliki pacaran? Tetapi yang tragis itu Mbak Novi, ketika dia iki ketahuan selingkuh, kemudian dia dihabisi oleh pacarnya sendiri. Itu mungkin ada sangkut pautnya dengan istrinya. Itu kenapa istrinya kuwi gentol-gentolan menutupi dan mencoba menyembunyikan suaminya untuk dibawa ke Cina, Mbak. Tetapi sekali lagi polisi Hong Kong kuwi cerdik, polisi Hong Kong kuwi pinter. Dia nggak mungkin melepaskan si pembunuh begitu saja. Kita berharap kasus ini cepat selesai dan pelaku dihukum seberat-beratnya. Walaupun pelaku iki memiliki anak yang masih kecil, tapi karena dia memiliki ibu, aku rasa pelaku tuh bakal dihukum lebih berat lagi. Semoga bermanfaat. Channel Ruri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bakal membahas part-part lainnya jika ada informasi terbaru. Semoga bermanfaat. Bye bye.